Ya, pemirsa, penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Anji diperiksa perihal video wawancara dengan Hadi Pranoto soal klaim obat COVID-19. Selama 10 jam Anji didampingi tim kuasa hukumnya jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Anji mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam, dan teman-teman mungkin juga di sini, teman-teman media juga belum makan ya. Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji, lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara. Sebelumnya penyanyi yang juga konten kreator, Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Aji, datang ke Polda Metro Jaya pukul 11 siang untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini, pemilik kanal YouTube Dunia Manji tersebut masih berstatus sebagai saksi. Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani, meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin akibat COVID-19. 2 pekan menjalani perawatan, almarhum sempat membaik namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir Senin kemarin. Jenazah Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani disalatkan di halaman gedung instalasi pemulasaran jenazah RSUD Ulin Banjarmasin Senin pagi. Salat jenazah diimami langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Selama dirawat, kondisi kesehatan almarhum yang terpapar COVID-19 sempat membaik. Namun sehari sebelumnya, kesehatan almarhum menurun hingga mengalami penurunan kadar oksigen hingga 40%. Kondisi beliau sempat ada penurunan hingga sampai jam 9 malam, memantau terus. Jam 12 malam kondisinya makin kurang baik dan beliau meninggal dini hari tadi sekitar jam 2.30. Usai disalatkan, jenazah kemudian langsung dibawa ke Banjarbaru untuk dimakamkan di Taman Bahagia Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga pasien suspek COVID-19 di Malang, Jawa Timur mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Tentara Supraun. Keluarga bahkan membuka kantung jenazah sebelum dibawa pergi. Keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 yang akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum dibawa pergi, keluarga membuka paksa kantong jenazah. Ketua Satgas COVID-19 yang juga Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan perebutan jenazah suspek COVID-19 yang justru dilakukan oleh seorang tokoh agama. Viral tadi itu saya menyesalkan kejadian itu, yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah itu. Nah, besok kami akan kumpulkan FKUB ya, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi, dan mungkin cukup kemarin itu menjadi perhatian kita semua. Namun setelah bernegosiasi dengan tim pemulasaran jenazah Kota Malang, keluarga pasien akhirnya mengerti dan bersedia anggota keluarga dimakamkan dengan protokol COVID-19.
Jenazah kemudian dimakamkan dengan dikawal ketat penjagaan petugas kepolisian di pemakaman umum sekitar Buring Kedung Kandang, Kota Malang. Wali Kota Malang rencananya akan mengumpulkan sejumlah organisasi keagamaan di Malang untuk memberikan pemahaman kepada warga agar pengambilan paksa jenazah pasien suspek COVID-19 tidak terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Petugas medis memakai APD lengkap diusir warga saat akan memakamkan jenazah di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya dimaki, petugas bahkan sampai didorong warga. Rombongan petugas pemulasaran jenazah dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi diintimidasi dan diusir warga yang menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Tidak hanya dimaki, petugas juga didorong warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Warga menolak lantaran belum menerima hasil swab jenazah dari rumah sakit. Diketahui, pasien yang meninggal adalah tokoh agama setempat, sempat dirawat selama 6 hari dan dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab meninggal mengarah ke virus corona. Namun belum dapat dipastikan karena lebih dulu meninggal dunia sebelum hasil pemeriksaan keluar. Sehingga warga meminta proses pemakaman dilakukan di pemakaman umum biasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, razia penertiban masker terus dilakukan di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Di kawasan Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, 47 warga terjaring razia. Para pelanggar dikenai denda atau sanksi sosial dengan menyapu di trotoar. Sosialisasi penggunaan masker jika keluar rumah terus diinformasikan dan razia masker pun digelar setiap hari di wilayah Jakarta. Tetapi selalu saja ada warga yang melanggarnya. Razia yang digelar di kawasan Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat, Satpol PP Kecamatan Senen menemukan 47 pelanggar masker. Selain denda, warga juga bisa terkena sanksi sosial. Sebagian besar memilih sanksi sosial berupa menyapu di trotoar. Sedangkan yang memilih membayar denda 100 hingga Rp250.000 beralasan malu jika harus menyapu di trotoar.